umatmu itu akan dimasukkan neraka dan Allah semakin jauh darinya. Amin umat. Amin. Makanya bulan Ramadan itu yo keterlaluan juga. Maksiat kok di bulan Ramadan. Berarti kalau memperbolehkan maksiat di selain bulan Ramadan, boten. Tapi menjadi naif di bulan maghfirah, bulan ampunan Ramadan, kita tidak memperbanyak istighfar. Sehingga doanya niki sekalian mumpung ingat setiap Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku memang doanya Aisyah biar ketemu bulan Ramadan. Tapi diingat, pun khawatir, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya sama sekali jika doa itu dimulai awal Ramadan. Nggak ada salahnya, Pak. Berarti ini ditanya persiapan sejak awal Ramadan biar ketemu Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim, tambahin ngoten hadis yang lain. Enggak apa-apa, Pak. Makanya barang siapa yang ketemu bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dan enggak minta ampun, berarti orang tadi celaka sekali karena justru dimasukkan dalam neraka. Hadis niki diedit. Saya khawatirnya sebagaimana pendahuluan di muka, apakah ini lantaran kemudian membuang tradisi habis sholat disuruh istighfar? Jangan. Makanya suatu saat itu pun khawatir tak bawakan Sahih Bukhari Muslim nanti. Kalau zikir habis sholat dikeraskan nggak boleh katanya siapa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada. Berarti kita itu minta ampunnya tidak hanya di bulan Ramadan, syukur setiap habis sholat. Pun nggak ada yang tanya. Oke, yang kedua, nanti saya dari sini saya tarik ke sini, nyambung nggak dengan yang namanya tradisi ziarah? Oke, yang kedua. Jadi yang pertama tadi intinya gitu, kita di bulan Ramadan disuruh memperbanyak mohon ampun. Yang kedua, lah terus sahabat bilang, lalu yang tangga yang kedua tadi kok panjenengan bilang amin lagi, rungokkan ngoten Rasulullah. Tapi Rasulullah ya ndak bakal lah bilang rungokkan. Ya gini ceritanya. Wah ini mulai pas nih. Waman adroka, barang siapa yang ketemu, mendapati, menangi normali abawaihi, kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau mendapati salah satu dari kedua orang tuanya. Ini tidak hanya pas Ramadan memang nggih. Sapa wong sing mendapati ibunya, sapa wong sing bapak ibunya tasik sugeng, au ahadahuma, atau salah satunya. Berarti iso-iso satunya masih hidup, satunya sudah meninggal. Coba falam yabarrohuma, ternyata anak tadi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dari sini timbul pertanyaan, apakah berbuat baik kepada kedua orang tua itu hanya ketika orang tua masih hidup? Tidak, termasuk orang tua sudah meninggal ada namanya birrul walidain, minimal mendoakan. Saya baca terus nanti ke sini. Famata, siapa saja seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya masih hidup dan satunya meninggal, terus dia tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata, terus ternyata kok anak tadi itu, saya pakai redaksi anak nih, atau seseorang kok sampai meninggal, fadakholan naro, maka anak tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara nggak mau berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa'abadahu, wow, bahkan Allah semakin jauh darinya. Kul amin, amin omat. Fakultu amin. Akhirnya saya amin sahabat. Saya ringkas lagi karikaturnya. Bareng mau naik tangga yang kedua Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril. Hei Muhammad, barang siapa yang mempunyai kedua orang tua
baik itu salah satunya masih hidup atau salah satunya dari kedua orang tua itu sudah meninggal, terus dia nggak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik yang hidup atau yang sudah meninggal, sampai si anak seseorang itu meninggal, maka dia akan dimasukkan neraka. Bahkan Allah semakin jauh darinya. Aminomat. Akhirnya Rasulullah bilang amin. Niki cerita hadisnya nggih sama-sama tiga tapi dipleset-pleset ki. Jadi kalau hadis ini dipakai, kenapa matan hadis yang kedua ini dihilangkan total atau diganti? Sopo wonge menangi bulan Ramadan tapi ketemu bulan Ramadan tapi tidak mohon maaf kepada kedua orang tuanya, maka puasanya tidak diterima. Ini yo api tapi menjadi kurang sip kalau minta maaf aja kok nunggu mau puasa. Padahal yang benar itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya ketika orang tua masih hidup, tapi ketika sudah meninggal. Saya juga membawa kitab Ar-Ruh. Nanti ada kajian lagi bar Isya. Tapi di sini aja sudah banyak mengenai apakah maksud berbuat baik itu. Kan ngoten nggih? Niki dilihat ya dalam kitab I'anatut Thalibin Sarah Fathul Mu'in. Fathun itu dibuka, Mu'in menolong, dibuka langsung menolong. Fathul Mu'in. Nah niku lho kan Mu'inan Rafi. Ngono bedanya sedikit ngoten nggih. Niki nomor 142 dibuka nggih? Dibuka. Ngasta kitab mboten? Nah, niki berangkat saya baca loh, sudah saya stabilo, tadi sudah saya baca sekilas. Ini berangkat dari sejarah tentang larangan ziarah kubur. 3 pertemuan yang lalu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang saya pernah melarang ziarah kubur katanya Rasulullah. Soalnya imannya belum kuat, terutama wanita. Menderu-deru, napa malih? Emosinya tidak bisa menahan emosinya, terutama wanita itu. Karena imannya sudah kuat, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Fa innahum tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingat akan kematian. Niku cara ilmu usul fikihnya al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Perintah yang jatuh setelah larangan itu kan perintah, tapi awalnya kan dilarang. Nah itu masih satu rangkaian. Kuntu nahaitukum niki harus dicetokkan memang. Soalnya mahasiswanya kan sudah tua-tua nggih. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur. Demikianlah yang saya sampaikan. Koyok-koyok nopo? Dilarang ziarah kubur, padahal fazurua ada amar perintah, sekarang ziarahlah. Perintah yang jatuh setelah larangan yufidul ibaha, menunjukkan boleh, nggak ada salahnya, boleh. Nah, bagaimana birrul waliden? Apakah birrul waliden dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah ini ini termasuk kategori birrul waliden hanya apa itu namanya? Hanya untuk ketika orang tua masih hidup atau termasuk sudah meninggal? Oke. Jadi berangkat dari hadis secara umum mengenai ziarah kubur itu diriwayatkan oleh An Abi Hurairah. Sinten sing riwayatkan? Nggih, nek jenengan pun mendengar An Abi mesti napa? Hurairah niku pasangan. Nek sepeda motor mesti Honda ngoten niku. Nek wis Abi Hurairah memang yang meriwayatkan waruya Al-Hakim An Abi Hurairah. Saya nggak bakal mengurangi, justru membawa teksnya ini biar saya nggak merasa berdosa. Wong saya membawakan karya wong alim, saya cuma bacakan aja.
Waruwiya Al-Hakim an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad akhir yaitu Abi Hurairah. Sanad akhir itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Berarti sanad akhir menurut Imam Al-Hakim adalah sanad awal. Ngono, diwolak-walik mawon. Radhiyallahu anhu, bahwa diceritakan dari Abi Hurairah ngendika ngeten, qol man zara qabra abawaihi. Ayo, barang siapa yang zaro niku napa menurut jenengan selama ini? Ziarah itu hanya Indonesia yang bilang ziarah itu identik orang hidup seperti kita sedang datang ke kuburan, namanya ziarah. Padahal ziarah itu bahasa Arabnya adalah berkunjung. Kenapa kita ziarah kubur kok berkunjung namanya? Soalnya yang kita ziarah itu, Bu, Pak, dalam kitab Ar-Ruh mengerti apa, siapa yang datang. Itu sudah ada dalam kajian kitab Ar-Ruh sendiri, yang di channel saya itu. Makanya namanya ziarah, kunjung kepada orang yang sudah meninggal. Dia mengerti kedatangan kita, cuma kita tidak mengerti sambutan para arwah. Nggak bisa dibayangkan kalau kita mengerti kondisi sambatan sekaligus respon arwah. Iso kok melayu idikiwir. Nah di sini konteksnya adalah ziarah kubur, manzaro kubro abawai. Barang siapa yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya, au akhadahuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Berarti cocok mboten kalih hadis niki. Satunya masih hidup, satunya sudah meninggal. Ngoten nggih? Fi kulli jumu'atin, pada setiap hari Jumat.